Yung, aku dapat kiriman cerita nih dari sender kita tentang tetangganya yang susah meninggal dunia akibat ilmu hitam yang ia pelajarin. Ilmu hitam ya, serem banget. Gimana tuh? Jadi teman kita ini namanya Fandi. Nah, Fandi ini punya tetangga bernama Mbah Karso yang umurnya itu udah lebih dari 100 tahun. Fandi ini pernah diceritain sama orang tuanya tentang masa mudanya Mbah Karso ini. Dia bilang kalau semenjak muda, Mbah Karso ini katanya sering banget pergi ke kali di samping desanya untuk bertapa dan melakukan ritual kungkum kedung. Di mana ritual ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh kekuatan spiritual, kesaktian, ataupun membersihkan diri secara batin. Ritual ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti mata air ataupun sungai keramat, dan seringkali melibatkan puasa serta doa-doa tertentu. Nah, karena kebiasaan Mbah Karso ini, dia sampai dijuluki sebagai orang sakti di desanya. Namun, setelah umurnya mulai menua, Mbah Karso ini hanya bisa tergeletak kesakitan di kasur. Pernah nih, Mbah Karso ditemukan tidak bernyawa, namun entah gimana ceritanya, Mbah Karso ini tiba-tiba hidup kembali. Akhirnya, anaknya Mbah Karso yang bernama Mas Marsono ini mencari sebab lah kenapa Mbah Karsono ini susah meninggal dunia. Dan Mas Marsono akhirnya menemukan bila Mbah Karso ini memiliki sebuah benda pusaka berupa keris. Setelah itu, kata Fandi, keris itu kemudian dibuang oleh Mas Marsono, dan setelah beberapa hari Mbah Karso ini pun meninggal di usia ke 105 tahun. Duh, serem banget. Tapi aku jadi keinget deh sama film horor yang bakal tayang nih di bulan ini, yang judulnya ini Dosa Musyrik, dimana ada seorang pria yang bernama Nugi terlilit hutang dan terpaksa ngebawa ibunya yang lagi sakit parah ke dukun sakti buat disembuhin. Tapi pas datang ke dukunnya, Nugi ini malah tergoda sama harta yang dimiliki sama si dukun. Akhirnya si Nugi ini malah ngemaling harta milik si dukun itu. Tapi nih Yung, ternyata yang diambil si Nugi malah bukan uang, tapi keris keramat punya si dukun. Nah, sejak kejadian itu nih, Nugi ini dapat teror dari keris tersebut. Dari trailernya sih kayaknya serem banget ya. Jadi penasaran aku. Nah, kalau kamu penasaran, mending kita nonton bareng aja nih film Dosa Musyrik ini di bioskop tanggal 31 Oktober 2024 nanti. Uyung, kamu harus denger ini. Ada orang yang meninggal dunia akibat ikutan One Shoot Challenge, keripik terpedas di dunia. Aduh, ini nih, banyak nih orang yang main challenge gitu terus akhirnya kayak gitu. Ada aja deh orang. Gimana emang ceritanya? Jadi dia ini adalah Haris Waloba, seorang remaja berusia 14 tahun dari Massachusetts. Ketika di sekolahan, dia ini mengaku mengalami sakit pada perutnya setelah mengikuti tantangan Pahui One Shoot Challenge. Tantangan ini merupakan tantangan di mana peserta harus memakan snack Pahui, yaitu keripik tortilla yang dilapisi bubuk dari cabai super pedas seperti Carolina Reaper dan Naga Viper. Setelah memakan keripik tersebut, Haris merasa mulai tidak enak badan dan meminta pihak sekolah untuk menelponkan ibunya agar menjemputnya untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Haris ini kondisinya sempat membaik. Namun ketika di jam 5 sore saat dia mau pergi les basket, Haris ini malah ditemukan tidak sadarkan diri, dan akhirnya dia ini dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya. Namun Haris pun tak tertolong, dan akhirnya dia ini meninggal dunia di rumah sakit. Pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa Haris Waloba mengalami serangan jantung yang diduga dipicu oleh konsumsi makanan dengan kadar kapsaisin yang sangat tinggi yang terdapat dalam keripik Pahui One Shoot Challenge. Meskipun ada dugaan kuat bahwa kandungan pedas ini memiliki peran besar dalam kematiannya, hasil autopsi juga mengungkapkan bahwa Haris ini memiliki kondisi pembesaran jantung kardiomegali bawaan yang tidak terdiagnosis, yang akhirnya memperparah reaksi tubuhnya terhadap cabai. Pihak perusahaan Pahui akhirnya memutuskan untuk menarik produk One Chip Challenge dari pasar secara sukarela pada September 2023. Perusahaan tersebut juga menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga Haris Waloba atas tragedi yang terjadi. Lagian ada-ada aja deh challenge sampai begitu. Nyusahin diri sendiri kan itu jadinya. Yung, ini menarik nih. Aku habis aja lihat berita, masa ada sosok gaib yang daftar jadi petugas TPS. Hah? Mana bisa gitu Yung? Yang bener aja dah. Jadi ada staf Panwascam Suka Haji Afendi. Dia itu cerita tuh, jadi pas tanggal 20 September, pas itu tuh mau maghrib, dia ini lagi tugas kan nih. Terus ada nih cewek cantik pakai kerudung putih datang mau daftar jadi pengawas TPS Yung. Ya udah dong, Pak Afendi ini ya ngelayanin kayak biasa, suruh ngisi formulir gitu-gitulah sesuai prosedur. Terus ada nih laporan dokumentasi di mana Pak Afendi ini itu ngirim foto gitu ke grup khusus. Fotonya ya foto si cewek kerudung putih itu lagi ngisi formulir. Udah kan, sampai salah satu anggota grup itu ada yang nge-replay kalau di foto yang Pak Afendi kirim ini itu ada yang janggal.
Nih, kita lihat ya fotonya. Hah? Mana? Hah? Mana? Kok cuma bangku? Ya, itu Yung. Emang itu hasil fotonya. Hah? Ngaco ah. Nih ya, kalau kita perhatiin lagi, ini pulpennya tuh berdiri Yung. Ah, iya lagi. Terus gimana? Ya udah tuh kan, buat mastiin lagi nih, diceklah itu formulirnya. Dan pas dicek sama yang bertugas, katanya benar Yung. Identitas si cewek itu tuh ada, tapi udah meninggal 20 tahun yang lalu. Ngawur. Gokil ya, Gils. Aku merinding sih. Dan di situ tuh dijelasin juga Yung, katanya hal-hal itu emang udah sering kejadian. Tapi ya udah aja, karena nggak ganggu yang gimana-gimana ya nggak mempengaruhi kinerja di sana juga. Yung, kamu tau nggak? Ada santet paling ngeri di Jawa, tapi iblisnya itu dipanggil dari luar pulau lewat ritual di 7 titik pantai. Nama iblisnya itu Suanggi, sosok di balik santet Segoro Pitu. Ngeri banget ya. Nggak tahu tuh aku. Nih, aku ceritain sedikit ya. Jadi Suanggi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya burung hantu. Dia ini tuh kayak roh jahat gitu. Yang suku Tetun percaya itu selalu mengembara buat mangsa manusia. Hasil dari research aku nih, menurut kepercayaan masyarakat Papua, Gunung Tata dianggap jadi pusat tempat belajarnya ilmu Suanggi ini Yung. Ada di daerah Papua gitulah letaknya. Tapi banyak nih masyarakat sana yang takut banget sama Suanggi ini Yung. Terlepas dari sosoknya nih yang emang bikin ngeri, sosok Suanggi ini tuh bisa memangsa manusia yang emang kayak diperintahkan gitu sama pemeliharanya buat nyelakain musuhnya. Oh, jadi kayak peliharaan gitu ya. Serem banget ya, Yung. Iya Yung, ngeri banget kan? Biasanya juga yang nganut ilmu ini itu tinggal di hutan gitu Yung. Tapi tetap ada sih yang hidup berdampingan sama masyarakat. Tapi ngelihat sosoknya ini kok aku jadi keinget ya sama hantu yang ada di film Santet Segoro Pitu. Film Santet Segoro Pitu? Iya, jadi film ini tuh nyeritain tentang santet yang sering dipakai di persaingan pasar gitu, Yung. Dan santet ini tuh santet yang paling mengerikan dari Pulau Jawa. Tapi walaupun santet ini dari Pulau Jawa, sosok yang dipanggil ini tuh iblis dari luar Pulau Jawa. Nah, sosoknya tuh kayak begitu, Yung. Berarti ini tuh namanya Suanggi ya? Oh, wah, dari yang kamu ceritain kayaknya bakal seru banget deh ini film. Iya, Yung. Mana sosok Suanggi ini tuh di film Santet Segoro Pitu tergambarkan jelas banget, Yung. Dan bikin ngeri banget deh pokoknya. Saking ngerinya, aku jadi pengen nonton filmnya ini lagi. Jadi gimana kalau kita nonton bareng aja di bioskop? Ayo, sekarang aja deh, yuk, gas. Yung, katanya nih ya, kalau kamu lihat sosok ini di TV, kamu harus cepet-cepet ganti atau matiin TV-nya. Hah? Emang kenapa tuh? Sini, aku ceritain soal sosok aneh di siaran TV malam. Jadi katanya dulu ada laki-laki yang kebangun jam 12 malam. Dia coba nih buat tidur lagi, tapi nggak bisa. Dan ya udah tuh, dia mutusin buat nonton TV aja. Dan nyalain lah tuh TV yang ada di kamarnya. Dia cari nih channel yang seru malam itu. Banyak yang no signal gitu. Dia cari-cari lagi, dia cari-cari. Tiba-tiba dia lihat kayak ada siaran berita gitu. Tapi pembawa beritanya tuh aneh banget. Pembawa beritanya tuh kayak pakai kostum aneh dengan mata satu. Ya dia pikir mungkin lagi pakai kostum aja. Sosok itu tuh kayak ngomong sesuatu tapi nggak kedengeran. Volume TV-nya tuh udah digedein nih, tapi tetap nggak kedengeran. Sampai akhirnya laki-laki ini tuh nempelin kupingnya ke TV. Tapi pas didengerin, si sosok itu tuh ngomong pakai bahasa yang laki-laki itu tuh nggak ngerti ngomong apa. Pokoknya bahasa yang nggak jelas lah. Karena sebel, dimatiin lah TV-nya. Nah, gak lama dari itu, tiba-tiba ada yang ngetok rumah si laki-laki ini. Diketok tuh dari luar sebanyak 3 kali. Si cowok ini langsung ngecek tuh ke depan rumahnya. Tapi pas dicek, ternyata gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, mungkin orang iseng atau gimana. Baliklah dia ke kamar buat lanjut tidur. Tapi pas dia baru buka pintu kamar, tiba-tiba dia lihat sosok mata satu yang di TV tadi udah ada di pojok kamarnya sambil ngomong bahasa yang gak jelas tadi itu. Ngeri banget dah. Tapi itu tuh sosok apa ya? Atau jangan-jangan itu alien? Yung, ini cerita bikin merinding sih. Hah? Cerita apaan tuh? Jadi gini, ada seorang anak lagi pergi sama teman-teman kelasnya bertiga. Mereka ini kayak lagi nongkrong di kafe gitu dari sore. Oke. Sampai di jam 8 malam, si anak ini ngecek handphone dan dia lihat banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Dia nggak sadar karena handphonenya dari tadi di silent. Si anak ini ngecek. Di situ tuh ada panggilan tak terjawab sama ada voice note gitu. Dia izin lah ke teman-temannya buat ke depan kafe untuk dengerin isi dari voice note ibunya itu. Pas dia dengerin, di situ ibunya tuh ngomong, ada orang berjubah hitam di balik pohon di luar pagar yang terus ngeliat ke arah jendela rumah. Terus VN kedua bilang, orang itu sudah ada di dalam rumah, aku nggak tahu dia siapa dan mau apa. Tapi sekarang aku di kamar di dalam lemari. Dan VN ketiga, ibunya ini bilang lagi,
Sepertinya dia menemukanku. Kalau nanti aku tak ada, maafkan aku menyayangimu. Setelah itu udah nggak ada lagi tuh panggilan tak terjawab atau VN dari ibunya lagi. Panik dong, karena kelihatan panik banget. Ada stranger gitu yang ada di depan kafe juga yang ngelihat dia, terus nanya, Apa yang terjadi? terus di situ dia ceritain lah. Setelah nyeritain itu, dia langsung mau buru-buru pulang ke rumah. Tapi stranger tadi tuh bilang, Jangan, kemungkinan orang yang ibumu maksud masih ada di dalam rumahmu. terus orang itu tuh nyuruh buat si anak ini telepon ibunya. Pas si anak ini nelpon, beneran ada suara ibunya bilang, "Nak, kamu di mana? Ini sudah larut, pulanglah." Di situ si anak bilang, "Ibu nggak apa-apa, ibu baik-baik aja." Ibunya jawab lagi nih, "Ya, aku baik-baik aja. Aku nggak apa-apa kok." Tapi di situ dia dengar ada suara anjingnya, Lori, menggonggong terus-terusan. Terus ibunya nih bilang, "Anjing sialan, diamlah." Di situ anaknya agak bingung karena si ibunya itu sayang banget sama anjingnya. Jadi kayak nggak mungkin lah ibunya bisa kayak gitu ke anjingnya. Di situ stranger yang tadi tuh bilang ke si anak. Siapa nama anjingmu? Si anak ini bilang, "Lori." Terus stranger ini tuh bilang buat nanya ke ibunya, bilang gini. Ada apa dengan Sony? Dibilang lah sama si anak ke ibunya. Dan di situ ibunya ngomong, "Oh, nggak apa-apa. Sony nggak apa-apa. Mungkin dia lapar." Di situ anak dan stranger yang tadi tuh saling tatap-tatapan dan mereka langsung menghubungin polisi. Aduh, serem banget.